budak belianana untuk menemani Siti Aminah. Nya ditemanilah Siti Aminah eta ku budaknya Abu Lahab. Ketika Siti Aminah melahirkan, maka kabar kelahiran bayi Siti Aminah anu eta bayi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diwaktoskeun ka Abu Lahab. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka dengan kegembiraannya eta budak no menemani Siti Aminah teh dibebaskeun. Janten Abu Lahab bersedekah dengan membebaskan budak. Namun keur sapali riwayat saur para ulama, ibu sapali riwayat bahwa Abu Lahab itu kan terus disebutkan tadi dina Al-Qur'an ke orang yang durhaka, siksaanana Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Kenapa? Sebab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Numawi urang mah kacan kacetet alina alhamdulillah ya mudah-mudahan lama sing ditebikeun wa qina azabannar sing ditebikeun urang mah itu kan dina siksa neraka. Ketika Abu Lahab wae bahagia atuh kan tenang urang sebagai umatnya yang berharap mendapatkan syafaat di Rasulullah tentu lebih berbahagia. Numawi pilih kayak jiwa di Masjid As-Salam di dieu aya acara memperingati Maulid Nabi. Teras kami aya nu mana teh sok ayanya di BIP di dieu mah namanya teh sanaos teu aya nu nyuhunkeun sedekah teh sok kalinem. Bahkan sok kaloskeun eta teh nah aya teu aya nyuhunkeun sedekah biasana kitu Pak. Nah, ketika bade Maulid Nabi masih berada diutamikeun. Itunya orang menyambut kegembira dengan akan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan sareng eta, ibu bapak masyaallah muslimin rahimakumullah, urang ngobrolkeun tentang sholawat kepada Rasulullah. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sholawat kepada Rasulullah. Abdi ngabatun ieu tina riyadhus shalihin. Ayat Qur'annya jelas, surat Al-Ahzab ayat 56, perintah untuk bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, anu kahiji wa Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu an, di Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa membaca sholawat kepadamu sekali, maka Allah akan memberinya sholawat atau memberinya rahmat 10 kali dengan satu sholawatnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan ibu, bapak, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan membalasnya sholawat 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa maknanya Allah bersolawat kepada Nabi? Maknanya adalah Allah ridho kepada Rasulullah SAW dan Allah menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, dikembalikan sholawat itu kan berulang 10 kali lipat dengannya, maka Allah menurunkan 10
Sebagian ulama ada yang menyampaikan bahwa ibu bapak ada doa yang kita tidak menyebutkan doa itu. Ada doa yang kita tidak menyebutkan keinginan doa itu. Nah, doa itu yang kita tidak menyebutkan, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita data ibu ya, bapak, salawat yang biasa kita baca di setiap salat, mereka salawat yang diajarkan Rasulullah disebut salawat Ibrahimiyah. Jelaskan ibu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum ala salat." Orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan disampaikan bahwa hadis ini hasan. Orang yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Yang paling utama di hari kiamat. Bahkan kan ibu bapak, kita kenal ada telaga Kausar, ada telaganya Rasulullah, yang ketika dia meminum di telaganya Rasulullah, satu kali minum, satu kali tegukan, itu tidak akan haus selama-lamanya. Kami ulang minum dua ya, minum haus daya. Nah, minum di telaganya Rasulullah mah itu haus selamanya. Lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi. Nah, hanya manis dan sebatas madunya di gulanya. Kalau bahasa semanis madu, itu semanis gula gitunya. Ibu bertanya, pastinya naon ya apa gitu. Nah, semanis madu, itu semanis gula. Padahal kalau madu ya madu pahit gitu kan. Mungkin ulah dinyatakan pendapat ulah ya Pak, mungkin ya Pak, sawangan api upami gula mah itu hasil olahan, ayam tina tebu, ayam tina kalapa gitu Pak, hasil olahan ayam tina kawung gitu kan, hasil olahan gitu. Pami madu mah kan langsung tina lebak gitu. Walaupun pamannya madu kabumi, walaupun manis, pasti disisiran untuk istri dalam bentuk madu yang lain. Gitu. Pasti disisiran. Abi bercanda ibu, ya. Abi bercanda. Abi yakin ibu-ibu DBIP mah ibu-ibu istri soleha. Amin. Tidak akan melarang laki-laki untuk berpoligami, tidak akan melarang. Asal syaratnya hiji. Sanes suami abi. Biasanya kan ibu gitunya. Hiji syaratnya sanes suami abi. Terus sanes mah apa yang salah suami abi wajib kita. Ya Allah. Tapi lihat dari ibu bapak bahwa manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat adalah mereka manusia dia yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Numawi sok seukeun ngasolawat. Setiap pagi, petang, sore, malam seukeun ngasolawat. Sagelasna ibu dari Ibnu Aus anjeun sasawalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Teras anjeunna Aus Ibnu Aus sasawalan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
bagaimana sholawat kami disampaikan kepada Anda, sedangkan jasad Anda telah hancur. Anjir seseorang oke di dalam sanesna, sedangkan Rasulullah jasad Anda telah hancur bercampur dengan tanah. Rasulullah seseorang, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi bagi tanah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW, perbanyaklah sholawat di hari Jumat. Karena sholawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Kalau sholawatnya ya Rasulullah, kumaha sholawat sampai. Sedangkan salira kesentukeun, gitu kan? Entah apa. Sedangkan jasad anjeun ya Rasulullah itu parantos bercampur dengan tanah. Terus Rasulullah SAW, sholawat itu pasti sampai, dan jasad para nabi Allah mengharamkan untuk bercampur dengan tanah. Artinya jasad para nabi dugi kaya masuk itu. Termasuk Rasulullah. Menawi kantos di ayat mubade mencuri jasad jasad Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada yang pernah mencoba seperti itu tapi tidak terjadi. Nah itu Bapak, jasad para nabi itu tidak hancur. Nah Nabawi sok seukeun sholawat di hari Jumat. Nah termasuk ayeuna. Tadi kan kita persnawikan untuk sholawat ibu Bapak ya, untuk sholawat dikawinkan. Kelas alhamdulillah terus bisa. Kami cekap ini kayak kelas kedua kayak insyaallah. Sababaraha keutamaan sholawat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anjeunna sasolat bahwa parantos bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfa rajulin dukiltu andahu falam yusalli alayya." Hinalah, celakalah orang yang disebut namaku, di depannya ia tidak bersolawat kepadaku. Artinya ketika disebut Nabi Rasulullah, dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika disebut nama Rasulullah, maka solawat minimal sallallahu alaihi, minimal seperti itu. Tetapi nukuran sok pada umum Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu celaka seseorang ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tidak bersolawat kepada Rasulullah. Lanjut, ibu bapak, masih di Abi Hurairah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya atau perayaan atau bergembira, dan bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kembali ibu bapak, jangan solawat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW itu pasti akan sampai. Bahkan dina hadis sanesna ibu di Abu Dawud, di diriwayatkan Abu Dawud, masih di Abi Hurairah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin sullimu alayya ila qaddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku sehingga aku bisa membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ibu bapak, ketika ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah mengembalikan nyawa Rasulullah kepada jasadnya sampai Rasulullah membalas salam orang tersebut. Dan ibu bapak, berbeda perlakuannya, jangan biasa, berbeda perlakuannya kepada Rasulullah. Namun kita yakini ketika seseorang membaca salawat kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah hadir. Mendengar kita yang membaca salawat, Rasulullah membalas salawat orang tersebut.
Nawawi itu bentena namanya teh sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pangapuntennya, ieu mah pami zaman kapungkur, zaman kapungkur ibunya. Misalnya duka kene duka hilap deui. Misalnya ketika nyubi resep kepada seseorang, kan kapungkur mau usul nitip salam ibu ya. Nitip salam dengan itu. Terus dibalas salam teh. Tetapi ngadamal surat dengan ibunya kertasnya guys kan kapungkur mah ayeuna mah moal aya ayeuna mah kertas tulis na oge ibunya seungit kertasna teh aya eta tetapi aya gede mohon Pak Ustad nitip salam gitu nya kirim surat gitu kan kirim surat dan sebagainya terus dibalas eta surat teh dibalas eta salam teh kan bahagia terus atau ibunya apa itu kan barangkali ayeuna galau ketika WA checklist 2 yang tidak kunjung membiru gitu kan gitu galau pada ayeuna ketika WA checklist 2 tapi tidak kunjung membiru gitu kan jadi balas-balas jadi baca-baca gitu padahal ayeuna mah aya kan anu teu dibaca tapi teu biru aya kan ayeuna mah gitu ya gitu. Nah ibu bapak hadirin mahasiswa muslimin rahimakumullah. Ketika kita untuk orang yang disukai, untuk orang yang dicintai, kita menitipkan salam, nitipkan surat, terus orang yang kita cintai itu membalas, tentu kita orang sangat bahagia. Nah, yang kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah, kita sampaikan salam kepada Rasulullah, kita sampaikan penghormatan kepada Rasulullah. Terus Rasulullah membalas salam kita, tentu kita akan sangat berbahagia. Jadi benar, ibu kebahagiaan yang tidak bisa kan kebahagiaan itu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Bahkan punten karena cinta seseorang soal paribasa sebuah leueur undang itu poek undang damang kajen ngaliwatan kuburan nyuburangan oge janten wanian gitu kan mohon Pak demi yang dicintai